Biar setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Siap mempersembahkan korban pujian pagi hari ini? Katakan amin. Mari katakan kepada kanan kiri, siapkan dirimu. Siapkan. Amen, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satukan hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dia ajaib, Dia penuh kuasa. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, yes, oh, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama sorakan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yes, amen, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Raja kita memerintah untuk selama-lamanya. Yes, Amin. amen. Dia bertahta di tengah setiap Amen, kita. amen. Haleluya. Amen. Mari bertepuk tangan bersama-sama, bersuka cita, bersorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Amen. Haleluya. Jesus. Thank you, Lord.
kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, alamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Seberapa banyak kita percaya mujizatnya masih berlaku sampai saat ini, amin. Mari rindukan Dia, jemaat Tuhan. Haleluya. Amen. Bersama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, tanganku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Sekali lagi katakan, datanglah, datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, tanganku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan iman katakan, great, great is our God. Hallelujah. You are great. You are great. You are God. Kalau sungguh engkau percaya Dia Allah yang besar, mari katakan, great you are God. Haleluya. Bersama-sama pagi hari ini saya rindu setiap kita mengucapkan dengan mulut kita, besar Kau Tuhan. Mari katakan bersama-sama, besar Kau Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, besar Kau Tuhan. Oh, katakan besar Kau Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Haleluya. Oh, yes Lord. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha Kasih, Bapa kekal, Raja surga, turun ke dunia, nyatakan kasih-Nya, selamatkanku. Allah yang besar, Allah yang mengasihi. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha tinggi, jadi manusia, kasih surga, turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang.
cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu. Mari nyatakan kau memerlukan Tuhan. Kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu. Sekali lagi, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih Tuhan, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih Tuhan cukup bagimu. Kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu.
bersorak-sorai bagi Raja. Katakan haleluya. Yes Lord. Amin. Haleluya. Saya rasakan hadirat Tuhan, amin, di tempat ini. Bapak Ibu, ini saatnya memberikan persembahan. Sebelumnya saya ajak kita buka Alkitab di dalam Yohanes. Yohanes pasal 11. Yohanes 11, saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan. Ayat pertama demikian firman Tuhan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Bapak Ibu, Maria dan Marta dan Lazarus adalah orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka bukan sembarang orang yang mencari-cari mujizat, cari-cari Yesus di pinggir jalan cuma buat dapat mujizat, enggak. Mereka pernah berhubungan dengan Tuhan di masa yang lalu. Ingat, Maria adalah orang yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak dan rambutnya. Dan ketika mereka mengirim orang untuk datang kepada Yesus, ada sebuah event yang sangat mendesak. Dikatakan Lazarus adiknya itu sakit. Dan sampai mereka butuh Yesus, artinya sakitnya sangat parah. Sakitnya udah gak bisa ditolong lagi dokter mungkin. Sakitnya udah benar-benar tinggal nunggu waktu. Akhirnya mereka kirim kabar ke Yesus, tolong. Di sini dikatakan orang yang kamu kasihi sakit. Artinya Yesus pun mengasihi Lazarus. Tapi yang membuat saya bingung adalah ayat 5 dan 6 adalah ayat yang kontradiktif. Ayat 5 dikatakan, memang benar Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Yesus menunggu 2 hari lagi, bayangin. Kalau kita punya seseorang yang kita kasihi, kita punya seseorang yang kita sayang, dan dia bilang, saya sakit nih. Mungkin kita akan tinggalkan semua yang kita lakukan, kita kunjungi dia. Apalagi kalau dia bilang, sakit udah tinggal tunggu waktu. Wah, mungkin ditinggalin semuanya, kerjaan kita, sekolah kita, mungkin langsung kita pulang, kita datengin orang itu. Kalau kita mengasihi orang itu. Tapi enggak dengan Yesus. Ayat 5 kan, Yesus mengasihi mereka, karena itu dia tinggal 2 hari lagi. Wow. Ketika saya pelajari Bapak Ibu, seringkali kehidupan kita, berapa banyak di antara kita, saya mau tanya, berapa banyak di antara kita yang seringkali kita berseru kepada Tuhan, minta tolong, Tuhan tolong saya, karena apa? Karena kita ada dalam keadaan yang terhimpit, kita nggak ada lagi jalan keluar, kita nggak ada lagi minta pertolongan kemana lagi, kita nggak tahu. Tapi seolah-olah Tuhan nggak ada. Seolah-olah Tuhan menunggu ya 2 hari lagi lah. Padahal menurut kita, keadaan kita udah paling parah. Kalau Tuhan tunggu sedikit lagi, mungkin kita mati. Kalau Tuhan tunggu sedikit lagi, bisnis saya mati nih Tuhan. Kalau Tuhan tunggu sedikit lagi, Tuhan telat sedikit lagi, pendidikan saya hancur nih, keluarga saya berantakan nih kalau Tuhan tunggu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menunggu 2 hari lagi. Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak pernah lebih rendah dari rencana kita. Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Menurut Marta, menurut Maria, secepat mungkin Yesus bisa datang untuk menyembuhkan Lazarus, itu yang terbaik, benar, secara manusia. Secepat mungkin Tuhan bisa datang. Kalau perlu Tuhan kasih kuasa dari surga, tiba-tiba datang gitu di depan rumahnya. Itu mungkin yang terbaik buat manusia. Tapi ternyata buat Allah, hanya dengan menunggu 2 hari, menunggu Lazarus mati, mereka bisa merasakan mujizat yang lebih besar. Karena apa tujuannya? Tujuannya di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bayangin kalau saat itu, Yesus langsung datang ke Lazarus, sembuhin Lazarus. Berapa persen kemungkinan bahwa
orang-orang tetangga-tetangganya memuji Tuhan. Nggak akan 100% saya yakin. Karena akan ada orang yang berpikir, oh dia mah beruntung. Oh ternyata penyakitnya nggak parah, masih bisa sembuh. Tapi berapa persen kemungkinan Tuhan dimuliakan ketika Tuhan datang waktu Lazarus sudah mati dan dibangkitkan. Nggak akan ada satu orang pun yang bilang, wah hebat itu orang. Wah luar biasa itu orang baik. Tapi semuanya akan berkata hanya dengan kekuatan Tuhan dia bisa bangkit lagi. Sama dengan kita. Mungkin kita sedang berseru kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan telat ini aku berantakan nih Tuhan. Tuhan kalau Tuhan telat tolong saya aku mati Tuhan. Tuhan kalau Tuhan telat tolong saya bisnis aku hancur Tuhan. Tapi ada rencana Tuhan yang lebih besar dibandingkan apa yang saudara pikirkan. Satu ayat lagi Yohanes 16. Sebagai penutup Yohanes 16 ayat 33 berkata seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak kalau kita merasa bahwa kita terhimpit, ada di antara sesuatu yang sulit, selalu ingat ayat ini. Tuhan gak pernah memberi kita kesulitan tanpa jalan keluar. Ayat awal, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Baru selanjutnya, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Sebelum ada penganiayaan, Tuhan sudah kasih janji terlebih dahulu. Akan ada damai sejahtera di dalam aku. Kuncinya apa? Kasih damai sejahtera hanya akan ditemukan di dalam Tuhan. Kalau saudara cari dalam pekerjaan saudara nggak bisa dapat. Kalau saudara cari di dalam keluarga saudara nggak bisa dapat. Kalau saudara cari di dalam pendidikan saudara nggak bisa dapat. Bahkan kalau saudara cari di dalam gembala saudara nggak bisa dapat. Terlebih kalau saudara cari di dalam diri saudara sendiri nggak bisa. Damai sejahtera hanya didapat di dalam Tuhan. Dan kenapa Tuhan kasih janji terlebih dahulu? Supaya saudara kuat di dalam pencobaan, yang berikutnya dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ketika kita menghadapi penganiayaan kita ingat, oh Tuhan janji loh. Saya bisa dapetin damai sejahtera di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertahan sampai akhirnya, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada mujizat di akhirnya. Sebuah permasalahan selalu dimulai dengan janji Tuhan dan diakhiri dengan mujizat. Mungkin pagi hari ini saudara dalam kesulitan. Mungkin pagi hari ini saudara dalam kesesakan. Saudara terhimpit. Tapi ingat, ketika akal kita berkata, saya terhimpit. Sebenarnya Tuhan sedang siap-siap menyatakan kemuliaan. Ada janji Tuhan sebelumnya. Asal saudara mau di dalam Tuhan, ada mujizat di akhirnya. Ayat tadi berkata, penyakit ini tidak akan berakhir dalam kematian. Artinya apa? Ya mungkin ada kematian terlibat di dalamnya, tapi nggak akan berakhir di situ. Tuhan sanggup bangkitkan. Tapi mau nggak kita percaya sama Tuhan? Mau nggak kita cari damai sejahtera itu di dalam Tuhan, nggak di yang lain? Pagi hari ini dengan persembahan kita. Sekali lagi saya bilang, bukan soal kita memberi sama Tuhan, enggak. Tapi sebagai bukti bahwa saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Saya percayain hidup saya sama Tuhan. Kerja keras saya, keringat saya, cucuran air mata saya, semuanya saya serahin sama Tuhan karena saya percaya sama Tuhan. Sebab pagi hari ini, apapun pergumulan saudara pagi hari ini, apapun kesulitan saudara, mari ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sama seperti tadi, Lazarus mungkin udah mati. Tapi kematian bukanlah akhir. Mungkin ada dari kita yang harus kita matikan terlebih dahulu supaya mujizat Tuhan terjadi. Mungkin ada dari kita yang harus kita serahkan dulu supaya mujizat terjadi. Tapi kematian bukanlah akhir. Mari angkat persembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia yang sangat cakap menanggung segala sesuatu. Yang sangat cakap untuk mengangkat engkau lebih daripada yang kau bayangkan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan satu kali lagi memberikan yang terbaik kepadamu. Ini sebuah privilege Tuhan. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa Tuhan. Bukan seberapa besar yang kami berikan. Tapi sebagai bukti bahwa kami mempercayakan hidup kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Walaupun mungkin kami ada dalam kesesakan, ada dalam himpitan, ada dalam permasalahan.
Tapi kami percaya Tuhan ada janji Tuhan yang sanggup membawa kami ke dalam jalan keluar. Sehingga di akhir semuanya Tuhan nama Allah dimuliakan. Anak Allah ditinggikan. Dan setiap orang yang ada di dunia ini boleh melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dan mereka boleh mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya Tuhan. Itu sebabnya kami berikan persembahan kami pagi hari ini dengan hati yang bersuka cita. Dengan hati yang mengucap syukur. Karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini Tuhan bahkan dalam kesesakan kami Tuhan kami mengatakan kami percaya kepadamu seutuhnya. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Yang tidak pernah melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan ini persembahan kami, ini hati kami, ini iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berikan persembahan kami. Biar setiap orang percaya katakan amin. Amin. Persembahan boleh jalankan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ya, silakan duduk pemain musik. Kita akan baca sama-sama visi gereja kita. Oke. Adakah remote saya? Oke. Ya, kita baca sama-sama ya. Visi kota di atas bukit. Saudara siap? 1, 2, 3. Visi kota di atas bukit. Kami melihat kota di atas bukit sebagai gereja lokal yang bangkit untuk menerangi dunia. Misi kota di atas bukit. Misi kota di atas bukit. Membangun generasi yang unggul dan cemerlang dalam komunitasnya. Amin. Yang percaya katakan, silakan duduk. Hanya dengan visi kita bisa tahu sasaran kita. Jadi kalau kita bepergian tanpa visi nggak jelas nanti. Ujung-ujungnya bisa berbahaya, bisa celaka, bisa merugikan. Kalau kita nggak punya visi, karena kita nggak tahu sasaran di depan. Visi membuat kita bisa evaluasi hidup kita lebih baik atau tidak, lebih maju atau tidak. Banyak orang yang hidupnya asal mengalir. Nah kalau mengalir ya seperti orang berkata begini, Tuhan berkati saya, kalau gak diberkati juga gak apa-apa. Itu orang gak punya visi namanya. Nah visi membuat kita maju ke depan. Visi membuat kita fokus. Katakan fokus. Visi membuang kita gak mau buang-buang waktu. Visi gak membuang kita hidup tidak teratur. Hidup serampangan. Visi membuat kita berdisiplin. Nah, apa visi orang Kristen? Nah, minggu lalu saya udah tuliskan kepada saudara. Seringkali orang Kristen itu visinya sangat sederhana. Saya yang berdosa, saya diselamatkan, saya masuk surga. Nah, saudara lihat orang yang modelnya kayak gini, pasti kerohaniannya enggak menggebu-gebu. Apalagi kalau dia tahu, saya udah percaya Yesus, saya udah selamat. Apalagi kalau dia cuma pegang satu kebenaran, sekali selamat tetap selamat. Udah. Pasti rohaninya enggak tumbuh. Kenapa? Karena semuanya tentang aku. Tapi visi yang benar itu saya katakan minggu yang lalu. Visi itu bukan visi kita. Memang sekarang jadi visi kita. Tetapi adalah visi yang Allah berikan kepada saya. Kepada kita. Katakan bersama saya. 1, 2, 3. Visi yang benar adalah visinya Allah yang diwahyukan kepada saya. Nah, itu visi yang benar. Jadi kita gak bisa bikin visi kita sendiri. Kita harus menangkap dari Tuhan apa visinya Tuhan. Nah, lewat firman Allah minggu lalu pertama kita sudah belajar bahwa kita harus menjadi tanamannya Tuhan. Next slide. Tanamannya Tuhan.
Tanaman Tuhan artinya memiliki benihnya Tuhan. Benih ilahi. Dalam benih itu ada kehidupan ilahi. Itu sebabnya orang Kristen jadi ciptaan baru. Saudara dan saya ketika jadi Kristen bukan ubah KTP. Bukan ubah hari ibadah. Bukan ubah cara berpenampilan. Bukan. Kita diubah dari dalam. Kita menjadi spesies baru. Saudara, ya. Nanti sudah belajar di bawah. Kita bukan sekedar manusia lagi. Kita manusia Allah. Kenapa? Ada benih Allah. Benih ilahi di dalam kita. Dan kita harus memperhidupkan Kristus yang dalam kita. Minggu yang lalu saya juga udah bilang. Visi kita selanjutnya bukan hanya punya kehidupan yang berbeda. Kita dengan hidup yang baru. Tapi kita juga diubahkan. Next slide. Diubahkan seperti apa? Kita ini hanya tanah. Dipijak-pijak. Tidak berharga dari bumi. Manusia lahiriah diciptakan dari tanah liat. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita harus mengalami perubahan. Tanah liat yang lembek, tanah liat yang tidak berharga, ketika dia dibentuk, ketika dia dijemur oleh berbagai penderitaan, bahkan dibakar, yang tadinya tanah menjadi perabot yang indah. Yang tadinya lembek, mudah berubah menjadi suatu yang berubah. Menjadi batu, saudara. Jadi keras, saudara. Kita diubahkan. Nah, saya pengen lanjut, saudara. Karena kalau saudara nggak tangkep ini, saudara pasti kekristenannya muter-muter. Kayak orang Israel muter-muter di padang gurun. Harusnya cuma 40 hari. Dari Mesir ke tanah Kanaan. Orang Israel perlu 40 tahun. Karena muter-muter. Banyak orang Kristen muter-muter. Coba tengok kiri kanan. Jangan kami semua muter-muter ya. Ya. Apalagi kalau cuma muter-muter di Lembang. Bosan saudara. Ya. Jadi orang Kristen muter-muter. Ke gereja. Singgungan sama satu kepahitan. Mundur lagi. Tenang dulu, istirahat dulu. Udah mulai lupa. Bukan pulih, tapi lupa. Ke gereja lagi. Gesekan lagi. Pahit lagi. Itu Kristen muter-muter, saudara. Kristen muter-muter apa? Terbakar hari ini dengan firman Tuhan. Nyesali dosa. Pulang berdosa lagi. Udah berdosa lagi mundur. Nanti sadar lagi. Berdosa lagi. Kenapa? Gak punya visi. Kemarin kita sudah belajar. Bukan hanya pribadi kita yang dibentuk. Begitu banyak orang Kristen. Condongnya cuma melulu vertikal ke surga. Yang penting saya berdoa. Yang penting saya baca Alkitab. Yang penting hati saya dengan Tuhan. Next slide. Tapi Tuhan mau saudara. Kita sebagai bukan hanya tanaman Tuhan, bejana Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tubuh Kristus. Iya, kita harus berhubungan dengan kepala secara vertikal. Rohani kita mesti bangun. Tapi saudara, orang Kristen yang sejati adalah anggota tubuh Kristus. Katakan anggota tubuh Kristus. Kita satu dengan harus jadi anggota. Anggota itu harus jadi satu tubuh. Saling berkaitan, saling membangun, saling peduli. Nah ini beban saya hari ini. Saya pengen masuk lebih dalam tentang hal ini. Itu bisa juga diibaratkan next slide. Seperti satu rumah, satu bangunan. Yesus adalah batu penjuru
Kita batu-batu hidup. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam, ya di sini dulu gambarnya. Apa sih arti tubuh Kristus? Apa artinya rumah rohani? Kita buka 1 Petrus pasal 1, mulai ayat 22, sampai kita terus ya, pasal 2 ayat 5. Saudara siapkan Alkitab saudara. Ya. Dulu saudara Alkitab itu enggak ada pasalnya. Pasal 1 juga enggak ada ayat-ayatnya. Nyambung terus. Jadi susah banget orang baca Alkitab. Tapi puji Tuhan sekarang kita Alkitabnya udah ada di tangan kita. Sudah dibantu, dipenggal-penggal untuk mudah untuk kita mengerti. Ya kita baca ya. Yuk kita baca sama-sama 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua orang yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Lanjut ya ke pasal 2. Siap? Ayat 1 sampai ke 5. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya mau saudara melihat bahwa kalau kita mau dibangun sebagai tubuh Kristus, sebagai rumah rohani. Jadi visi kita enggak melulu, yang penting saya rohaninya bertambah. Saya bertambah kudus. Saya bertambah dalam segala hal yang rohani. Hubungan saya dengan Tuhan semakin baik. Saya pintar berdoa pribadi, baca firman Tuhan, saya puasa. Apalagi di zaman pandemi ini. Yang penting saya ibadah di rumah. Gak peduli dengan anggota gereja yang lain. Oh, dia gak punya visi. Dia visinya kabur tentang firman Allah. Karena Tuhan mau mendapatkan satu tubuh Kristus. Tuhan mau mendapatkan rumah rohani. Bagaimana caranya? Next slide. Coba perhatikan. Di ayat ini, dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Yesus Kristus adalah batu yang hidup. Dia yang dipilih Allah, dihormati di hadirat Allah. Di ayat lain berkata dia batu penjuru. Batu penjuru, batu yang di ujung. Untuk menyambungkan dua tembok. Baik tembok orang Israel. Bangsa Israel. Bangsa pilihan yang pertama. Namun dengan tembok yang kedua. Orang-orang bukan Israel. Dulu disebut kafir. Tapi ketika percaya jadi satu, menjadi rumah Tuhan. Dan firman Allah katakan, dia batu.
Karena kita meneladani Yesus adalah batu, kita juga harus jadi batu. Ilustrasi yang kita lihat di sini, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rohani. Kita memang batu, tapi batu hidup. Perlu pewahyuan saudara, batu yang hidup. Pernah saudara lihat batu jalan sendiri? Pindah sendiri? Nah, pendek katanya, saudara, Tuhan mau kita jadi rumah rohani. Oke, next slide. Saya pengen kembali, saudara. Ada yang berkata, saya mau maju di dalam Tuhan. Ada yang berkata, saya udah diselamatkan. Tapi saudara, apa bukti bahwa kita ada dalam visi Tuhan? Saya bilang tadi, visi membuat kita punya sasaran. Kita tahu sasaran kita. Visi membuat kita maju ke depan. Visi membuat kita fokus. Cara ngukurnya gimana sih? Saya orang Kristen yang maju. Saya orang Kristen yang sesuai dengan firman Allah. Ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita belajar beberapa minggu yang lalu. Tuhan datang tabur benih gandum, benih yang baik. Tapi si jahat datang tabur lalang. Oh, tumbuhnya sama, penampilannya sama. Hanya orang yang jeli sekali bisa bedain. Waktu belum berbuah, waktu belum panen. Ini gandum, ini lalang. Ketika dia lihat, wah ada lalang. Tuhan cabut, kata Tuhan. Jangan, biar di akhir zaman aja. Jangan-jangan gandumnya ikut tercabut. Terus gimana? Wah, beresiko banget saudara. Kalau kita tahu bahwa kita ingin menuai gandum, tapi ternyata kita nggak sadar kita lalang. Gimana ngeceknya? Orang Kristen bagaimana ngecek hidupnya? Saya gandum atau lalang? Apakah saudara bertumbuh dalam kasih persaudaraan? Itu ngeceknya. Apakah saya belajar mengasihi saudara saya dengan tulus ikhlas? Bukan kasih yang pura-pura. Bukan kasih ada udang di belak batu. Bukan kasih standar tradisi kebiasaan yang diajar oleh kebudayaan. Cing atu yang lebih muda hormat sama orang tua. Ketika baru cing atu udah kelihatan. Orang bisa kayak gini. Dulu saya diajarin pertama kali datang ke Jawa Barat. Ya, nanti kalau ada orang-orang, apalagi kalau cewek-cewek lewat, kamu harus sambil senyum, hormatin mereka. Terus kamu ngomong, selamat pagi Munding. Saya diajarnya kayak gitu. Sambil senyum ya ngomongnya. Kalau bisa keras supaya jelas. Selamat pagi Munding. Itu hanya bercanda. Tapi berapa banyak orang saudara nggak ngerti apa beda di hati dengannya. Saudara, kita bisa kelihatan hormat, sopan, tapi itu sekedar apa? Peradaban manusia. Itu produk manusia lahiriah. Tapi yang Tuhan mau, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kenapa kita bisa mengasihi saudara kita dengan tulus ikhlas? Karena kita sudah mengalami kasih Allah. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Itu artinya kita punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan karena engkau anak Kristen, orang Kristen, engkau ke gereja, engkau Kristen. No. Engkau sudah mengalami kasih Tuhan. Engkau berdosa tapi engkau tahu penebusan Tuhan. Tuhan jamah engkau, Tuhan ubah hatimu. Karena engkau telah mengasihi, menerima kasih, otomatis engkau akan mengasihi Tuhan.
Dan ketika engkau mengasihi Tuhan, perintahnya apa? Kasihlah Tuhan dengan segenap keberadaanmu. Enggak berhenti dari situ saja. Kasih juga sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itu kasih yang tulus. Tapi hari-hari ini mungkin karena pandemi, satu dengan yang lain kayaknya kesempatan deh kita untuk ngurusin diri sendiri. Roh egoisme lagi keras sekarang. Gue juga lagi susah nih. Kalau orang sudah ngomong gue juga lagi susah, dia lupa. Yang menjamin hidupnya adalah Tuhan. Dia lupa dia cuma rumput. Bunga rumput bahkan yang sebentar akan layu. Tapi orang percaya yang sejati, sumberku adalah Tuhan. Itu sebabnya aku harus praktek kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan itu bukti dari apa? Coba lihat ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, ini bukti saudara sudah lahir baru. Ini bukti saudara punya benih ilahi. Kalau saudara ngerasa, saya bisa berdoa, saya bisa baca Alkitab. Saudara selanjutkan sekarang. Gimana membuktikan saya orang Kristen yang sudah lahir baru. Kasih persaudaraan. Rik ke depan sebentar Rik. Ya. Katakan kasih persaudaraan. Oke. Sekali lagi kasih persaudaraan. Coba bangkit berdiri. Oke. Lihat kiri kanan, jangan cuma lihat ke depan. Terus katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke ya. Saya mau saudara belajar. Alirkan kasih Allah. Ketika saudara menyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jangan buru-buru nyanyi. Tapi ingat, betapa besar kasih Tuhan yang sudah mengubah hidup saudara. Betapa mulianya perbuatannya. Dari lubang, dari lumpur dosa yang begitu jijik dan begitu dalam, engkau diangkatnya. Kau dijadikan anaknya yang kekasih. Itu kasih Allah yang besar. Kalau kasih Allah sudah memenuhi saudara, saudara pasti akan mengasihi Allah. Saya nggak mau ngecek saudara mengasihi Allah pagi hari ini. Tapi saya pengen saudara belajar, tunjukkan bagaimana mengasihi sesama. Bisa saudara? Amin. Ya, nyanyikan pujian ini. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih. Walaupun pasti masker, kelihatan kok saudara senyum apa enggak. Amin. Tetap pakai masker. Tapi saudara pancarkan kasih Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Kulihat di wajahmu. Katakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Saudara, silakan duduk. Saudara masih siap menyanyi rupanya ya. Oke, nanti kita menyanyi lagi. Saudara, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yuk kita teruskan. Ya, karena ada yang kasih yang pura-pura. Ada yang kasih yang tipu muslihat bahkan. Ada yang kasih bahkan, sangat mengerikan nanti. Coba kita lihat next slide. 1 Petrus pasal 2. Firman Allah katakan selanjutnya, karena saudara sudah lahir baru. Sekarang apa saudara? Buanglah segala kejahatan. Katakan buanglah segala kejahatan. Segala tipu muslihat. Segala macam kemunafikan. Kedengkian. Dan fitnah. Ketika kita sudah lahir baru, ada benih ilahi di dalam kita. Kita harus bertumbuh. Ketika kita lahir baru, roh kita diselamatkan, roh kita baru. Namun bicara keselamatan, enggak cuma satu aspek. Kalau orang bicara keselamatan cuma satu aspek, saya selamat masuk surga. Pemahaman tentang keselamatannya enggak sempurna. Keselamatan yang utuh sempurna itu, keselamatan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Bahkan keselamatan bagi tubuh kita. Roh kita lahir baru. Kita jadi ciptaan yang baru. Kita memiliki roh yang baru. Tapi keselamatan jiwa kita. Apa saudara? Dari roh menjamah kita. Pikiran kita dibaharui. Perasaan kita dibaharui. Tekad kita dibaharui. Itu dikuduskan saudara. Hari-hari ini kadang-kadang pikiran kita kayak Petrus. Ingat renungan beberapa hari yang lalu. Engkau adalah Mesias anak Allah. Kata Yesus. Karena aku Mesias, aku harus melesakkan tugas Mesias. Ketahuilah bahwa Mesias akan dianiaya. Dibunuh. Apa yang Petrus bilang? Sini Yesus. Apa maksudnya? Sekali-kali itu gak akan menimpa engkau. Dari sumber yang sama. Tadi bisa berkata engkau Mesias anak Allah. Kau dapat pewahyuan Petrus. Tapi rupanya Petrus gak terus dalam pewahyuan. Dia gunakan jiwanya. Pola pikirannya. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, hanyalah iblis. Tuhan memang tahu. Sebenarnya bukan Petrus. Tapi ketika manusia enggak mengalami perubahan pikiran. Manusia enggak mengalami perubahan dalam perasaan. Dalam tekadnya. Dia menjadi sekutunya iblis. Apa jadi sekutu iblis? Ada kejahatan di dalamnya. Ada tipu muslihat di dalamnya. Ada kemunafikan, ada kedengkian, ada fitnah. Lihat seorang anak pemberontak. Orang tua kasih nasihat ketika dia mulai memberontak. Apa yang terjadi? Wah, banyak gua bego. Dari mana itu? Ada pegawai-pegawai, rohnya dari iblis. Majikan gue sadis. Di gereja juga ada. Gembala gua. Saya gak mau sebutin, saya berdoa gak ada di tempat ini. Dari mana itu? Dari kejahatan di dalam. Kemudian mulai ada tipu muslihat bekerja. Kemudian kita mulai munafik.
Apa kabar? Baik. Senyum. Gua gak suka sama lo di hati. Selamat hari Minggu. Sialan lo. Itu kemunafikan. Kira-kira buat saudara ini orang udah selamat? Kalau sekedar keselamatan roh, ya mungkin sudah selamat. Tapi jiwanya belum diselamatkan. Itu sebabnya saya mau bawa saudara, kasih visi yang jauh, yang benar. Kekristenan itu seperti apa? Ya, nggak sederhana. Tapi begitu banyak orang sekarang ya. Zaman milenial dengan ciri high teknologi. Ibadah tinggal pilih. Repot-repot datang ke gereja. Tinggal pilih channel. Mau yang mana? Bahkan ketika ibadah sekarang, gak peduli sudah mau mandi gak mandi. Jangankan menyiapkan diri, mungkin hati juga gak disiapkan. Ambil ngopi, ambil angkat kaki. Kalau di depan orang kita bisa duduk manis. Kenapa? Karena mungkin kita memang hanya takut sama manusia. Tapi ketika kita pun menyebut itu ibadah online. Sebenarnya karena gak ada yang ngelihat, kita sebebas-bebasnya. Dan kita bilang, pujiannya kelamaan. Udah bagus nih pujiannya nih. Aduh ada offering message. Lewatin. Lagi offering message, ke belakang dulu. Bikin kopi dulu. Udah belum? Datang lagi. Oh khotbahnya terlalu keras sih ini. Kayaknya kurang pengertian Pak Gembala. Di masa susah kok malah dibuat banyak hal. Dari mana saudara? Ini hanya contoh. Saya berdoa tidak ada jemaat yang seperti itu. Karena pagi hari ini saudara di sini bisa katakan amin. Amin. Tapi itu bisa terjadi dengan kita. Kalau kita nggak didengarangi. Saudara, kita harus membuang hal itu semua. Supaya apa saudara? Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir. Hanya ketika kita membuang segala kejahatan. Kita akan dengan firman Tuhan. Seperti bayi yang pengen susu. Susu itu, makanan bayi itu cuma susu. Bu Fei, anaknya lahir dikasih susu terus kasih keju enggak? Kurang keren anaknya. Siapa lagi yang punya anak? Santi, dikasih susu, kasih durian enggak? Payah. Gak bisa gitu kan, memang makanannya cuma susu. Bukan karena mau keren, mau gaya. Kenapa? Di dalam susu itu bukan hanya ada nutrisi. Tapi di dalam susu itu juga ada antibiotik untuk segala yang buruk. Untuk segala yang baik dia energi. Dia kandungan segala yang baik. Tapi dia juga makanan untuk membunuh hal-hal yang lain. Kalau ada kuman, kalau ada penyakit, oleh susu itu tolak. Kalau saudara nggak mau buang kejahatan, kemunafikan, tipu muslihat, fitnah. Saya heran kalau ada orang kita berbuat baik, awalnya saya suka pikir dibuat baik kok, tapi dia benci. Oh ya, nggak heran sekarang. Karena itu kata firman Allah. Bos-bos, milikilah hati Kristus. Mungkin ada waktu saudara jengkel. Ini orang sudah dibaikin, kasih kerjaan. Tapi kok perilaku kayak gini. Saudara mengelawan bukan darah dan daging. Seringkali ada iblis kayak Petrus. Kerasukan iblis. Perangi, amin. Kalau bosnya belum dewasa,
kepahitan dia, rugi. Orang tua sama. Anak-anak ada waktu memberontak. Kenapa? Karena dia belum lahir baru. Kalaupun sudah lahir baru, dia belum menanggalkan hal itu. Sehingga kalau dikasih susu, dikasih ajaran yang baik, mungkin kita bukan baik. Seluruhnya baik. Karena mungkin secara rohani kita baik. Tapi secara lahiriah kita udah dewasa. Makasih Pak Gem, firman Tuhannya. Dosa lagi, dosa lagi. Wah, saya diberkati. Puji Tuhan. Ini gereja yang gak ada cukupnya tuntutannya. Dari mana saudara? Hari-hari ini kalau saudara kehilangan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Mungkin bukan karena saudara belum lahir baru. Tapi saudara gak tanggalkan hal itu. Saudara gak ikut Tuhan menyangkali diri memikul salib. Saudara gak haus. Kalau saya dorong saudara untuk kasih komen, saya cuma pengen tahu saudara haus gak atas firman Allah? Saudara mengunyahnya enggak? Karena apa yang membebaskan saudara dari segala kejahatan dan membuat saudara tumbuh? Susu firman Allah yang murni. Memang paling enak susu dengan variasi. Biar anak-anak suka kasih, tambahin gula. Dan anak-anak yang baik dari kecil sering kasih gula, giginya cepat rusak. Nanti kalau gak ada gula, gak mau. Bikin rasa stroberi. Pakai topping. Ya kan? Seringkali orang ibadahnya maunya kayak gitu. Ih keren musiknya. Ih keren ibadahnya. Ih keren. Jatuhnya bukan ke roh, ke hati. Jatuhnya cuma ke jiwa. Keren. Karena perasaan. Memenuhi selera, cita rasa. Tapi jadi gak mengubahkan firman Allah itu. Buat orang tersebut. Bayangin firman Allah ini. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Artinya benar-benar sudah rasa kebaikan Tuhan. Kalau enggak susah. Begitu banyak alasan. Untuk berkomsel begitu banyak alasan. Begitu banyak alasan kedagingan untuk berdoa. Untuk beribadah. Untuk banyak firman Allah. Makanya kalau konsep keselamatan sekedar tadi saya udah percaya. Puji Tuhan. Gimana saudara tahu sudah percaya? Saya suka berdoa sekarang. Saya suka baca firman Tuhan. Lebih lagi saya nggak tahan mempraktekkan kasih persaudaraan. Ingat saya cerita saya stres saudara ketika pandemi. Saya menggumuli Tuhan. Jangan sampai kena juga, ada takut juga sempat. Apalagi keluarga, jangan kena keluarga. Seperti kepikiran jemaat, aduh gimana jemaat. Waktu yang bersamaan kepikiran teman-teman hamba Tuhan perintisan. Gerejanya online, awal-awal kita nggak kasih persembahan. Saya pikir sadar sendiri. Kita nggak buka tulisan perpuluhan kirimin, nggak ada awal-awal. Saudara lihat kan. Sekarang ini aja atas inisiatif multimedia sudah ada rupanya di depan. Ya, dulu nggak ada, tapi hati berbeban. Gimana? Ada jemaat yang kekurangan, ada hamba yang kekurangan. Saudara bisa cek hidup saudara. Saudara punya kasih persaudaraan Kak. Caranya gimana? Peduli satu dengan yang lain. Kenapa habis ibadah saya mau saudara berfellowship?
supaya saudara terus masuk dalam visi Tuhan. Kalau saudara sendiri paling cepat dicaplok iblis. Kalau nggak dicaplok iblis, iblis mainnya gimana? Kasih pemikiran membenarkan diri sendiri. Ibrani katakan jangan seorang pun menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sehingga mereka timbul akar yang pahit. Kenapa? Karena nyendiri. Memang konsekuensinya kalau bersama besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Mari para pemain musik tampil ke depan. Lagunya harus sesama. Karena visi Tuhan, saya dan saudara menjadi satu tubuh. Ada banyak anggota tapi satu tubuh. Kita adalah rumah Tuhan. Amin. Coba sekali lagi katakan. Bukankah Yesus berkata damai? Tapi saya pengen saudara tunjuk sekian banyak orang. 1, 2, 3. Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan? Mari kita bersuka cita. Sekali lagi. Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan? Mari kita bersukaria. Angkat tangan saudara. Arahkan berkat kepada satu dengan yang lain. Kita saling memberkati. Kami saling memberkati pagi hari ini Tuhan. Kami letakkan tangan kami kepada saudara-saudari kami. Sesungguhnya kami adalah satu tubuh. Namun banyak anggota. Kami memberkati semua pria, semua bapak-bapak, semua ibu-ibu. Saudara arahkan tangan, saudara putarkan tangan. Kami berkati keluarga muda. Kami berkati anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah minggu. Kami berkati, kami lepaskan berkat kesehatan. Dan biar Engkau mengikat kami menjadi satu. Semakin satu Tuhan. Menjadi tubuh-Mu. Semakin satu menjadi rumah-Mu. Biar kami menjadi batu-batu yang hidup. Dibangun menjadi rumah Allah. Itu sebabnya sebentar kami akan bersekutu, berfellowship. Ikat kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat Allah. Kami tadakan tangan kami. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Bukan hanya itu, Tuhan memanggil engkau bukan hanya kudus, tapi menjadi bait kudus, rumah Allah. Engkau menjadi tubuh Kristus, bersatu dengan yang lainnya. Dan engkau dipanggil menjadi saksi Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia, pembangun kota di atas bukit. Ketika engkau bersekutu bergandeng tangan. Ketika engkau dalam kesehatian. Ketika kasih persaudaraan yang tulus ikhlas itu nyata. Maka dunia akan memuliakan Bapa di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang telah disatukan menjadi gereja Tuhan berkata, amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.